alamin, kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah mengapa rezeki ini jarang kita ingat. Terima kasih banyak sekali lagi buat jamaah dari Pandeglang. Ya benar, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Dan juga jamaah Islami Tunda yang di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video ini. Ini Masya Allah bagus banget ya, tentang momen 3 orang anak secara bergantian mengurus ibunya. Ini Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Luar biasa ya, buat anak-anak yang masih punya orang tua dan ngurusin orang tuanya ini Masya Allah luar biasa. Ternyata memiliki orang tua yang sakit di usia senja itu juga rezeki. Loh, kok bisa rezeki? Kenapa? Karena ternyata bisa menjadi ladang amal pembuka pintu surga. Amin. Kalau kita tulus dan ikhlas ngurusin orang tua kita, jangan sampai nyumpain orang tuanya cepat-cepat meninggal. Nauzubillah min dzalik, benar Ibib ya? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua adalah orang tua kita yang wajib kita sayangi, yang wajib kita hormatin, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik terhadap keduanya. Bukan hanya itu, orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah, meminta kepada orang tua kita, berharap dikabulkan doanya oleh Allah, maka niscaya doa orang tua kita sama seperti doa Nabi. Dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Ketika ibunya Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Siapa yang nyuruh? Nabi Ibrahim. Agar apa? Agar anaknya bisa melihat. Maka niscaya ketika meminta kepada Allah dengan khusyuk, anaknya bisa melihat. Berarti bukan didoain oleh Nabi, tapi disuruh minta kepada Allah. Karena doa orang tua atau doa ibu kita sederajat atau sama kedudukannya seperti doa Nabi. Orang tua yang bagaimana? Orang tua atau ibu yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurus orang tua, berbuat baik terhadap orang tua kita, merupakan pintu surganya kita. Berharap akan ridhonya orang tua, Allah ridho kepada kita. Ridha Allah fi ridho walidain, wa baghdullah baghdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Baiknya orang tua kita maka akan membuat bahagia diri kita. Orang tua kita tersenyum kepada kita, berperilaku baik terhadap kita. Kita menolong orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini adalah ladang pintu pahala yang besar bagi kita sebagai anaknya. Karena apa? Berbakti terhadap orang tuanya. Kita sering berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahwasanya orang tua kita yang merawat kita, yang mengandung kita, yang menggendong kita tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek. Yang menyusuin kita pada waktu malam harinya, terbangun, terjaga ketika kita nangis. Maka wajib bagi kita untuk apa? Berbuat baik dengan kebaikan yang tulus terhadap orang tua kita. Agar apa? Agar Allah ridho kepada kita. Kalau kita tidak berbuat baik, kita berbuat laku buruk, kita berperilaku yang tidak menyenangkan orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW mengumpulkan kayu untuk apa? Membakar. Bakar siapa? Anaknya. Karena apa? Karena Alqamah dikatakan dia durhaka kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya mengucapkan saya ridho, saya ikhlaskan. Maka di situ adalah pintu surga bagi kita. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya Masya Allah, belum tahu aja keajaiban orang tua kalau udah doain anak ya. Nanti pada saat orang tua nggak ada juga orang anaknya ini tetap jadi orang yang sukses, malah makin sukses lagi. Saya makanya bangga sama Mas Fadli. Kemarin 4 tahunnya ibunya, beliau yang pimpin tahlilnya. Masya Allah, tepuk tangan makasih dulu Ustaz. Bu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang di rumah. Ya waktu kita mau kasih kesempatan sama Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah yang ada di studio nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Ustadz yang mau ditanya? Aku mau pilih sebelah kanan ya. Boleh. Ibu ini. Oh boleh, Masya Allah. Silakan berdiri Bu.
Berdiri aja, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Apipah dari Majelis Taklim Muslimah Ar-Rahman DKM Pandeglang. Tepuk tangan dong. Ibu, pertanyaan saya singkat, tidak panjang, Bu. Daripada Ibu pingsan. Iya. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu datang ke sini dapat rezeki? Iya Pak Ustadz dapat Rezeki apa coba? Tapi ngeluarin rezeki juga. Kok bisa? Tapi mau rezeki juga. Enak aja. Yang dimiliki sama kita. Apa yang itu, dikeluarin, Bu? Yaitu kita butuh transportasi juga Patungan Pak Ustadz. Kan di sini tidak bayar. Iya datangnya nggak bayar. kan Masuk ongkos ke sini bayar. tidak bayar, Bu. Iya. Tapi ongkosnya bayar sendiri. Iya. Makasih banyak Ibu. Kalau Tuh. semua jamaah kita bayar ongkosnya, gimana yang dari Papua 2 kali naik pesawat? Oh iya, ada yang naik kapal laut sampai seminggu. Masya Allah. Ibu makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu. Jamaah. Satu hal, satu rezeki yang kita jarang melihatnya. Ternyata itu rezeki luar biasa. Apa itu? Rezeki ilmu. 2, 3. Rezeki ilmu. Makanya saya tak beritahu, Bu. Ibu datang ke sini dapat rezeki. Rezeki ilmu. Orang yang dapat ilmu akan meraih 2. Bahagia dan selamat. Iya. Rezekinya orang yang berilmu itu dia merasa bahagia. Kebahagiaan. Dan orang yang berilmu alhamdulillah mendapatkan keselamatan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam diperlihatkan. Disuruh bagi 3. Yang mana kau pilih? Oh Nabi Sulaiman, yang mana kau pilih? Ilmu, harta, jabatan. Yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Kalau ilmu, pasti jabatan datang. Dengan ilmu dan jabatan, rezeki pun harta pun datang. Tapi kalau punya harta tidak ada ilmunya, habis itu harta. Suruh jualan, harganya 50.000. Dia jual 20.000. Modalnya 50, dia jual 20.000. Tekorlah dia. Betul tidak? Bu, dengan ilmu jabatan datang karena bisa mengatur semuanya. Mohon izin sehingga orang yang mau dapat dunia raihlah dengan ilmu. Mau dapat akhirat raihlah dengan ilmu. Mau dapat dua-duanya raihlah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Alhamdulillah saya sudah 18 kali ke tanah suci. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Masya Allah. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak di rumah yang dirahmati Allah. Waktunya sekarang kita yang memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, yang ini dulu boleh silakan. Ibu? Ibu ini semangat. Iya. Yang di samping. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Mae dari Majelis Taklim Muslimah DKM Ar-Rahman Pandeglang. Tepuk tangan dong buat Ibu Hajah Mae. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh? Siap Ibu. Pak Ustadz, benarkah sakit itu adalah sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Padahal kalau sakit kita akan sulit untuk beribadah. Iya. Terima Jadi saya kasih. tanya Ibu, yang mana rezeki sakit atau sehat? Dua-duanya. Oh, Nggak mau, dua-duanya. maunya sehat. Maunya sehat. Maunya sehat. Maunya sehat. Iya, itu aja Ibu ya. Boleh oke? Silakan duduk lagi Ibu. Tepuk tangan dong buat ibunya. Masya Allah silakan Ustaz Sam dijawab. Nenek ini lincah. Iya, sama. Bapak juga kakek lincah. Mohon izin guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Usman Asfadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Shad ayat 41 42.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menyebut, mengingat, melihat, mendengar kisah tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Yang Allah uji dengan bencana dan Allah uji dengan penyakit. Lalu ternyata Nabi Ayyub alaihissalam ini tetap bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia minta sama Allah satu. Dia mengatakan, "Idznada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adzab." Ya Rabb, sekarang setan ini udah sangat mengganggu saya dengan bencana ini. Artinya sakitnya ini sudah terlihat menghalanginya untuk menyempurnakan ibadah. Sehingga dia minta sama Allah, "Ya Rabb, ini sakit saya sudah sangat mengganggu nih setan ini. Setan mengganggu saya dengan sakit ini." Subhanallah. Maka ibu tadi jawabannya bagus. Pengen sehat biar kuat ibadah ya bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan justru yang sakit yang kuat ibadah. Kalau sehat malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Justru dia semakin khusyuk. Ada tuh parodi-parodi sholat ketika sehat. Oh cepatnya. Tapi sholat ketika sakit. Allahu Akbar. Pelan-pelan khusyuk minta disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah sakit itu adalah rezeki? Sakit itu adalah rezeki kalau sakitnya diisi dengan satu, sabar. Kalau sakitnya diisi dengan dua, doa. Kenapa? Orang yang sedang sakit berdoa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Doa apa yang bagus dipanjatkan ketika sedang sakit? Salah satunya dalam riwayat disebutkan, bacalah ketika sakit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Siapa yang membacanya 40 kali lalu sakitnya itu membuatnya wafat, maka wafatnya syahid. Tapi kalau dia baca 40 kali dan dia sembuh, maka dia sembuh dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Artinya sakitnya justru rezeki karena membuatnya diampuni dosanya sama Allah. Amin. Kalau sakitnya diisi dengan sabar. Sabar itu apa bu? Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu kesana kemari mencari obat biar sembuh. Ikhtiar. Itu sabar tuh. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu terus berusaha. Meskipun sudah divonis ini umurnya tinggal 3 tahun. Ini umurnya tidak menyerah dia. Tetap dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Yang kedua diisi dengan doa. Ya nggak banyak ngeluh, nggak banyak komplain kalau Betul. sakit ya. Kesana Tapi kemari, usaha. ikhtiar, Masya Allah. betul. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang mengapa rezeki ini jarang kita ingat. Jangan pindah channel ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.